Putri Candrawati pakai celana pendek, pahanya diraba Joshua. Wah, Ferdy Sambo penasaran. Jadi, narasi yang dibangun oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati seperti ini. Salah satu anggota polisi dikeroyok, lalu dibantai sehingga tewas di salah satu kampung narkoba. Hai Sobat Negeriku, balik lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita sama gua seorang diri, yaitu Sergio Agasta. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lalu, kita akan mereview beberapa berita populer di pekan ini, tentu saja di situs jpnn.com. Gua spill dikit-dikit deh. Yang pertama itu tentang Ferdy Sambo, tentu saja itu yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Negeriku dan netizen lainnya. Lalu yang kedua, bencana nasional, yaitu tentang bom bunuh diri yang ada di Astanyar, Bandung. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke Sobat Negeriku, diawali dengan berita terpopuler nomor 5. Kita buka headline-nya seperti ini. Putri Candrawati pakai celana pendek, pahanya diraba Joshua. Wah, Ferdy Sambo penasaran. Jadi, narasi yang dibangun oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati seperti ini. Ferdy Sambo menegaskan bahwa tidak ada motif lain dalam pembunuhan terhadap Brigadir Joshua selain pemerkosaan terhadap istrinya. Itu kata Pak Ferdy Sambo. Dan disetujui oleh Putri Candrawati. Nah, kepada wartawan terdakwa kasus pembunuhan berencana itu menuding bahwa almarhum Joshua telah memperkosa Putri Candrawati. Dia dengan tegas mengucapkan, jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain apalagi perselingkuhan. Dia mengungkap itu kepada wartawan yang meliput di persidangannya. Gimana komentar teman-teman? Silahkan terus ikutin perkembangan di pemberitaan di jpnn.com tentang Ferdy Sambo ini. Kita bacain kali ini tentang komentar dari netizen ya, dari Sobat Negeriku. Dari Nuraini. Hukuman Sambo di dunia mungkin bisa ringan karena dia bisa mengelak dan tidak mau mengakui dan tidak mau juga bertobat. Tapi Tuhan akan menenggelamkan mereka para penjahat ke dalam neraka yang mengerikan. Wah, ini satu judgement ya dari Sobat Negeriku. Lagi komentar kedua dari Ana Waria. Satu kata untuk Putri Candrawati dan Sambo, hukum mati. Menyeret banyak bawahan, apa masih layak manusia macam gini dikasih ampunan? Kalau tidak dihukum mati, apakah ada yang salah dengan hukum Indonesia? Nah, itu dari Sobat Negeriku. Silahkan bernarasi dan berpikir yang baik-baik aja ya. Kita tunggu dari meja hijau seperti apa isinya. Case close. Oke, kalau tadi tentang Ferdy Sambo, sekarang berita nomor 4, populer 4 di pekan ini, tentang bencana nasional, yaitu bom bunuh diri yang ada di kepolisian Astanyar, Bandung. Nah, headline-nya seperti ini. Ledakan keras di Polsek Astanyar, Bandung diduga bom bunuh diri. Ledakan kasus itu diduga merupakan bom bunuh diri terjadi di kantor Polsek Astanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu kemarin pagi sekitar pukul 8:30 pagi. Nah, hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengamankan area lokasi ledakan diduga bom tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, suara itu terdengar keras hingga membuat masyarakat yang sedang beraktivitas di wilayah tersebut terkejut dan berhamburan datang ke lokasi tersebut. Di dalam video yang diterima oleh tim jpnn.com, tampak kepanikan terjadi di sekitar markas Polsek Astanyar. Di sekitar tempat kejadian perkara, Polsek Astanyar tampak warga berlalu lalang dan polisi berdiri di pinggir masjid di samping dekat polsek ya. Nah, untuk teman-teman Sobat Negeriku yang ingin melihat video lengkapnya, silakan cek di channel YouTube jpnn.com, itu ada lengkap beritanya. Lalu ada juga dokumentasi videonya yang disebutkan tadi. Nah, informasi dari Polsek Astanyar nggak tahu apa-apa soal ini karena masih diselidiki terus-menerus. Kayak dugaannya masih adalah bom bunuh diri. Nah, kita bacain komentar dari Sobat Negeriku ya. Komentar pertama dari Pak Jihartono. Sangat memprihatinkan jika teroris bisa masih bebas bersyarat. Komentar dari Fitriani. Ya Allah, lindungilah negara kami dari ulah teroris dan radikalisme. Ya, sekali lagi diingatkan terus bahwasanya teroris ini adalah tidak beragama ya. Dia tidak menyatakan bahwa dia dari agama manapun, karena ajaran agama semuanya benar. Yang salah adalah manusianya. Oke? Case close.
Baik Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler nomor 3 pekan ini. Lagi-lagi seperti berita nomor 5 tadi, kita membahas tentang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Headline beritanya seperti ini. Jelang tengah malam Putri Chandrawati bersuara-riri, "Sudah, Pak, saya takut." Ucap Putri Chandrawati kepada Ferdy Sambo. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Ferdy Sambo mengungkapkan percakapan yang berlangsung antara dirinya dengan Putri Chandrawati mengenai pelecehan yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Percakapan Ferdy Sambo dengan istrinya berlangsung pada 7 Juli 2022 jelang tengah malam pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Posisinya Putri Chandrawati itu sedang ada di Magelang, Jawa Tengah, sementara Ferdy Sambo masih ada di Jakarta. Nah, Ferdy Sambo mengungkapkan kurang lebih jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya ditelepon istri saya tanggal 7 itu. Bahwasanya saya kaget ketika istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia, kata Ferdy Sambo kepada hakim. Istri saya menyampaikan, "Pak, Joshua telah kurang ajar kepada saya, dia masuk ke kamar saya." Nah, di situ Sambo penasaran, bertanya-tanya kurang ajar apa yang dilakukan oleh Joshua Huta Barat ini sehingga Putri Chandrawati menangis dan mengucapkan bahwasanya Joshua ini kurang ajar. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Ferdy Sambo di situ marah dan ingin menyusul Putri Chandrawati ke Magelang, tapi Putri Chandrawati menahan bahwasanya tidak boleh menelpon ke ajudan yang lain dan tidak boleh juga datang ke Magelang, nanti saja di Jakarta urusannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat komentar dari Sobat Negeriku ya. Komentar yang pertama dari Sheryl Ray Pasar Ibu. "Semoga Pak Hakim dan Jaksa tetap istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin." Lalu dari Nur Hidayat, "Hajar terus Pak Hakim sampai kebenaran terungkap, kebusukan terbongkar. Bapak Hakim tegas, salut, maju terus Pak Hakim." Ya, seperti itu. Sekali lagi kita akan serahkan semua kepada meja hijau terkait kasus ini. Oke? Let's go. Oke, kita sudah mencapai puncak berita terpopuler nomor 2 pekan ini di reactionjpn.com. Headline beritanya seperti ini. Suasana di DPR pecah. Laksamana Yudo mengungkapkan sesuatu. Apa itu ya? Kita baca sama-sama. Laksamana Yudo mengucapkan seperti ini. "Bagaimana tidak solid istri saya saja Polri, Pak." Nah, Laksamana Yudo Margono terekam melontarkan sedikit guyon saat memaparkan visi serta misi sebagai Panglima TNI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat lalu. Visi serta misi itu disampaikan Yudo ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Laksamana Yudo sedikit melontarkan guyon saat memaparkan sinergitas antara TNI dan dengan Polri dengan menghadapi ancaman yang makin beragam. Nah, suasana ruang uji kelayakan dan kepatutan itu kemudian menjadi cair ketika Laksamana Yudo mengungkapkan bahwasanya kunci keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan adalah kesolidan antara TNI dan Polri. Dia mengungkapkan bahwasanya bagaimana kita tidak solid, istri saya saja masuk dalam jajaran kepolisian. Dia bilang seperti itu. Keren ya, semoga yang dibangun sama Pak Andika Perkasa bagus dan sama Pak Laksamana Yudo ini semakin bagus lagi dan semakin solid kerjasamanya. Ada komentar dari netizen. Komentar yang pertama dari Mas Gudin Timur. "Kompak selalu TNI Polri, selamat dan sukses Bapak Laksamana Yudo Margono. Semoga amanah, sehat dan sukses serta membawa kedamaian dan keamanan untuk NKRI." Lalu komentarnya sudah satu aja. Oke, case close. Oke, akhirnya kita mencapai puncak berita terpopuler nomor 1 di pekan ini, tentu saja di situs jpnn.com. Apa sih sehingga ini menjadi populer? Nah, menariknya narasinya sebelumnya adalah bahwasanya salah satu anggota polisi dikeroyok lalu dibantai sehingga tewas di salah satu kampung narkoba. Nah, kita simak ya. Headline-nya seperti ini. Polisi dikeroyok, disiksa, lalu ditembak mati. Pelakunya tak disangka sadis banget. Di kejadian itu ada di Palangkaraya. Polisi bernama Aibda Andre Wibisono, anggota Polda Kalimantan Tengah, tewas dikeroyok dan siksa sejumlah orang. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat lalu sore di Jalan Rindang Banua, Kompleks Puntun atau yang dikenal dengan Kampung Narkoba, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Setelah melakukan penyidikan, polisi menetapkan 6 orang tersangka pembunuhan dan baru hanya 4 saja yang ditangkap oleh kepolisian, 2 orangnya lagi adalah DPO. Nah, kemudian
Awal pemeriksaan itu 10 orang terkait kasus pengeroyokan tersebut. Dari 10 orang itu 6 orang yang diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya 4 orang ketangkap, lalu 2 orang ketangkap lagi, tinggal 4 orang lagi yang masih DPO ya. 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ya ini Suhaili umur 52 tahun, warga Jalan Pius Induk, Nopriansa alias Tengkong umur 29 tahun, Baidi alias Japang 29 tahun, Adi alias Tikus 43 tahun, Muhammad Iqbal alias Baltumbal 27 tahun. Nah, sisanya masih DPO. Mengenai motifnya sejauh ini masih dalam pengamatan penyidik. Ya, gimana ya, kita sedih juga ya. Polisi meninggal, disiksa, dibunuh, ditembak mati oleh warga yang notabene bahwasanya dia hidup di kampung narkoba. Nah, kita simak dari komentar dari Sobat Negeriku. Dari Pak Hasim 77. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Oke, semoga juga keluarga korban tegar menghadapi ujiannya. Oke, case close. Itu dia Sobat Negeriku, 5 berita terpopuler pekan ini. Ya tentu saja kita akan bahas lagi berita terpopuler minggu depan hanya di reactionjapan.com. Gue Sergio Agasta, sampai jumpa minggu depan. Bye. Kita sudah mereview atau mereaksi